kasus-kasus seperti Mario Dandi atau yang lain itu seperti apa, Bu? Apa seperti gunung es nggak? Ya, saya katakan sebenarnya apa ya Pak, eh, keterlibatan anak itu sebenarnya dari orang tua juga Pak. Kalau seandainya orang tuanya tidak terlibat langsung dalam perkara ini, mungkin anak tersebut tidak akan besar kepala bahwa anak tersebut tetap menjalani hukuman. Nah, tapi karena memang ada tameng, kita tidak menutup mata lah, hukum di Indonesia ini memang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Iya. Ketika memang itu memang wajib dan patut dihukum, maka sebenarnya hal itu memang harus dipertanggungjawabkan oleh Mario Dandi tersebut, Pak. Nampak iming-iming kekuatan orang tua tadi. Fenomena itu banyak atau seperti kasuistis saja? Sebenarnya kepolisian kita sudah baik sih Pak. Sebenarnya kadang-kadang kita tidak menutup mata, sekali lagi bahwa kadang-kadang ada perkara pesanan, ada perkara yang memang digiring, ada perkara yang memang dikawal. Sementara aparat hukum kita itu sudah maksimal membuat hal yang tidak jelas menjadi jelas. Fenomena itu pasti ada lah Pak. Kita ini hukum di Indonesia ini hukum yang capek Pak, hukum yang lelah. Jadi ketika kita bilang bahwa hukum Indonesia ini hukum sakit, maka fenomena itu pasti banyaklah terjadi. Apalagi itu kadang-kadang korbannya di bawah garis kemiskinan atau memang secara ekonomi kurang dari pihak pelaku seperti itu. Dan tadi peran serta orang tua yang memang ikut-ikutan tidak redoh. Kadang-kadang anaknya memang pelaku kejahatan, tapi anak-anaknya tidak boleh dihukum, sehingga anak itu ya tidak ada rasa bersalah, dan itu akan terulang secara psikologis, terulang. Tadi yang kemarin pakai ketapel itu, Iya, itu orang tuanya, aduh begitu sayangnya ya, mana orang tuanya residivis lagi ya Pak. Iya. Nah, kaitan hukum yang sakit tadi, Bu, selama Ibu menangani kasus-kasus ini atau selama Ibu di yayasan, kira-kira pernah nggak Ibu menangani kasus yang di luar nalar lah, atau yang Ibu melihat ini tidak manusiawi lah kasus ini? Terutama mengenai anak ya Pak, karena memang bahasan kita ke situ yang memang kalau memang itu masalah pidana umum itu sangat banyak Pak. Terutama yang di luar nalar itu adalah anak. Anak itu dilecehkan secara seksual, terus dia pelakunya tidak dihukum, dibiarkan berkeliaran. Kalaupun kita memang ajukan hal tersebut, maka tawarannya berupa materi. Nah, padahal itu akan merusak anak itu sampai ke dewasa. Traumatis itu akan menghantui keadaan anak tersebut, terutama perasaan minder anak itu, terus tidak ceria, terus anak itu akan secara psikologis dia lebih condong cepat dewasa Pak. Anak yang memang sudah terjadi kekerasan seksual itu akan cepat dewasa, dan dia tidak terbuka secara secara anak-anak yang layak seperti anak-anak yang normal. Dia cenderung tertutup, tapi dia akan berhalusinasi tentang kekerasan atau pelecehan yang dialaminya. Nah, di dalam hukum kita itu banyak terjadi Pak. Saya temui bahwa anak tersebut menderita dengan keluarganya sementara pelaku berkeliaran. Ketika kita memang kita arahkan atau kita pantau kasus tersebut, berbagai alasan dari aparat bahwa ini nanti akan kita proses, belum waktunya. Tapi semestinya itu sudah jadi tersangka karena memang alat bukti itu sudah siap berupa visum, saksi-saksi, tapi memang pelaku itu berkeliaran. Tapi kadang-kadang aparat menyatakan ini memang belum siap untuk dijadikan tersangka. Nah,
itu yang kadang menyakitkan. Fenomena yang paling lucu kata saya itu sakit. Nah, setelah kita pantau-pantau, ternyata ada tawaran yang memang begitu fantastis, Pak, dan memang bisa menggiurkan bagi siapapun. Ketika memang jadi penjara ditawarkan dengan sejumlah uang, dan itu memang 90% orang tuanya yang memang ekonominya lemah itu tertarik dengan tawaran penukaran tersebut. Melalui sistem restorasi justice. Iya, Pak. Jadi bahasanya, tapi kalau saya untuk kasus-kasus yang itu dianggap berat ya, Pak, kecuali penganiayaan antar anak. Nah, jadi RJ itu saya tekankan anak sama anak, karena ketika memang anak itu berkonflik dengan hukum, anak pelaku ataupun anak korban, ketika memang tidak dilaksanakan RJ restoratif justice itu, kedua belah pihak itu akan menjadi satu gundukan yang memang permasalahan baru. Kenapa saya katakan permasalahan baru? Pelaku akan hilang masa depannya, putus sekolah dengan dia menjalani hukuman, sementara anak yang memang jadi korbannya akan selamanya traumatis. Jadi memang biarkan dia dengan lingkungannya, yang memang pelaku biarkan dia dengan lingkungannya, dengan tanda kutip bahwa dipantau, sehingga tidak ada lagi kerugian negara bagi kita. Karena kenapa saya katakan kerugian negara? Anak aset bangsa, aset masa depan. Berjalannya atau matinya negara ini karena memang generasi muda kita. Nah, ketika itu memang RJ, saya setuju kalau untuk anak. Tapi kalau seandainya RJ itu untuk pelaku yang melakukan kekerasan seksual, saya tidak setuju. Hukuman itu, karena hukumannya itu maksimal, Pak, 15 tahun penjara. Kalau dengan sejumlah uang itu bisa di-RJ-kan, itu dibalik lagi hukum kita sakit. Dan itu biasanya pelaku seperti itu adalah pelaku yang sakit dan berulang. Itu korbannya mungkin bisa perempuan, bisa laki-laki, dan menularkan penyakit. Nah, dari sini mungkin kita bisa melihat bahwa itu tidak bisa sama sekali di restoratif justice kan. Karena memang kenapa? Itu adalah perbuatan manusia dewasa yang dalam gangguan kejiwaan. Seperti itu, Pak. Ada nggak Ibu menemukan kasus kekerasan seksual itu yang di-RJ-kan? Atau banyak? Banyak, Pak. Terutama tidak didampingi oleh kuasa hukum. Itu banyak sekali. Termasuk di Sumatera Selatan ini? Saya bercerita skup Sumatera Selatan. Dan ini saya belum bisa lihat ke skup Nasional. luar ya, nasional itu Sumatera Selatan, terutama yang memang orang tuanya tidak pernah keluar kampung, Pak. Untuk misalnya ke kota kabupaten pun mereka tidak pernah mengenal. Tiba-tiba kantor kepolisian itu di kabupaten kan. Itu mereka awam dan mereka lelah untuk menempuh jarak yang begitu jauh. Jadi akhirnya dengan iming-iming tadi, dan dia bisa memang meyakinkan bahwa kami bisa mengganti dan bisa mensejahterakan anak ini, ya udahlah, Pak, kami mungkin bisa berdamai dengan keluarga ini. Tapi itu tadi, Pak, kalau memang inilah sudah sering dilaksanakan oleh aparat kita, maka yang sakit ini semua elemen di Sumatera Selatan. Karena memang saya saat ini mengamati hukum kekerasan seksual ini di Sumatera Selatan. Artinya seperti memang gunung es ya, Bu ya? Ya, seperti itu. Kadang-kadang memang sejumlah uang itulah yang menjadikan hukum ini tidak berjalan.